marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama, dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai, hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka Jahannam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, setan, gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gue bilang juga apa? Kata setan, gue bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya. Setan membisiki manusia lewat minuman keras. Setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya. Dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita. Timbul rasa diri lebih benar dari orang lain. Dan ini jelek. Timbul rasa nganggap enteng orang lain. Itu kan ujub. Nggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini nggak ada yang kayak gue. Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak ya di dia. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidus Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu, kata cahaya tadi. Sudah cukup kamu ibadah Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang. Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, izhab ya la'in. Pergi, laknat, terkutuk, iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik?
Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya, wangsit. Dia berhenti sembahyang madep mulu, madep mudik sembahyang. Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot, pakai belangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru dah. Akhirnya apa? Rukuk kita nggak sempurna, sujud kita nggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya nggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya. Dia bisikin lewat jalan lain lagi. Suruhnya yang pendek-pendek aja dah. Atau habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan. Dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Hingga ada satu riwayat walaupun dhaif, tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia. Bawa kulit kambing, jarum, sama tepung. Ditanya orang, iblis ini buat apa? Oh, kulit kambing. Gunanya tahu nggak? Kalau begitu subuh, sudah muazin bilang, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar azan, cuma udah bikin anget udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk. Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, lah kalau tepung buat apa itu? Oh, tepung. Itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung makanya. Biar dia sepet. Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. Oh begitu, iya. Nah kalau duri paku itu buat apa? Nah ini duri paku. Kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk i'tikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu. Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun. Ya perangkap setan itu ya dunia. Dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu. Harta, tahta, wanita. Ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia. Dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah yang ketiga. Penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, "Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam." Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahanam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahanam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, "Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar
Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti, menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia, lalu memilih kesengsaraan akhirat. Padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang gak tahan miskin dunia, lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena nggak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih supermi 3 bungkus, iman helap. Ada yang ngasih beras, pindah agama. Ada yang bawain pakaian bekas, tukar akidah, pindah iman. Innalillah